Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai silabus dan RPP. Dan yang akan saya bahas pertama kali yaitu materi silabus. Silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Menurut Kunandar pada tahun 2011 pada halaman 244, silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Menurut Trianto pada tahun 2010 pada halaman 99, langkah-langkah pengembangan silabus yaitu yang pertama, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar, kedua, mengidentifikasi materi pokok pembelajaran, ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran, keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi, kelima, menentukan jenis penilaian, keenam, menentukan alokasi waktu, dan yang terakhir, menentukan sumber belajar. Adapun manfaat dari silabus yaitu sebagai pedoman pengembangan perangkat pembelajaran lebih lanjut mulai dari perencanaan, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan penilaian. Dan adapun isi dari silabus itu sendiri yaitu yang pertama, identitas mata pelajaran, kedua, identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas, ketiga, kompetensi inti, keempat, kompetensi dasar, kelima, tema, khususnya tema SD, MI, SDLB, paket A, dan lain-lain. Keenam, materi pokok, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir yang sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Ketujuh, pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. 8. Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar. 9. Alokasi waktu. 10. Sumber belajar dapat berupa buku, media cetak, dan elektronik, alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan. Adapun prinsip pengembangan silabus yaitu yang pertama, ilmiah, yang artinya keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua, relevan, artinya cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga, sistematis, yang artinya komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Keempat, konsistensi, adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Kelima, kecukupan, cakupan, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Keenam, aktual dan kontekstual, yang artinya cakupan, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Ketujuh, fleksibel, yang artinya keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Kedelapan yaitu menyeluruh, yang artinya komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi atau sesuai dengan esensi mata pelajaran masing-masing. Selanjutnya, saya akan membahas materi yang kedua, yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Menurut Kunandar pada tahun 2011 pada halaman 263,
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Adapun fungsi dan tujuan RPP menurut Kunandar pada tahun 2011 pada halaman 264, yaitu fungsinya RPP adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Sedangkan tujuan RPP itu sendiri yaitu yang pertama, mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, dengan menyusun RPP secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Selanjutnya yaitu unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPP menurut Kunandar pada tahun 2011 pada halaman 265, yaitu yang pertama, mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa, serta materi dan submateri pembelajaran, pengalaman belajar yang telah dikembangkan dalam silabus. Yang kedua, menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang memberikan kecakapan hidup sesuai dengan permasalahan dan lingkungan sehari-hari. Yang ketiga, menggunakan metode dan media yang sesuai dan mendekatkan siswa dengan pengalaman langsung. Keempat, penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh dan berkelanjutan didasarkan pada sistem pengujian yang dikembangkan selaras dengan perkembangan tersebut. Adapun langkah-langkah dalam menyusun RPP berdasarkan Permendiknas nomor 41 pada tahun 2007, yaitu yang pertama, menuliskan identitas mata pelajaran, kedua, menuliskan standar kompetensi, ketiga, menuliskan kompetensi dasar, keempat, menuliskan indikator pencapaian kompetensi, kelima, merumuskan tujuan pembelajaran, 6, materi ajar, 7, alokasi waktu, 8, menentukan metode pembelajaran, 9, penilaian hasil belajar, 10, menentukan media, alat, bahan, atau sumber belajar, dan yang terakhir yaitu merumuskan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, menurut Rianto pada tahun 2010 pada halaman 108, secara umum dalam mengembangkan RPP harus berpedoman pada prinsip pengembangan RPP, yaitu yang pertama, kompetensi yang direncanakan dalam RPP harus jelas, konkret, dan mudah dipahami. Kedua, RPP harus sederhana dan fleksibel. Ketiga, RPP yang dikembangkan sifatnya menyeluruh, utuh, dan jelas pencapaiannya. Dan yang terakhir, harus koordinasi dengan komponen pelaksanaan program sekolah agar tidak mengganggu jam pelajaran yang lain. Itulah materi yang sempat saya paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.